Selamat siang teman-teman semua, saudaraku. Jangan lupa kita ngopi dulu. Saya Puglol hobi ngopi. Semoga di hari ini selalu sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan itulah yang paling saya harapkan kepada saudaraku di mana saja berada. Pada sesi ini saya Puglol atau pada hari ini akan mengemas mandau tempilan hulu tungur saudara kita. Nah, ini akan dikirimkan ke daerah Jawa juga. Nah, ini pada hari ini sebenarnya mau dikirim pagi tadi, tetapi sikon suasana hujan lebat, saya tidak sempat mengemasnya dan berangkat untuk mengirimnya. Jadi mungkin selepas hujan ini saya akan mengirim. Kita akan melihat bilahnya seperti apa. Nah, ini bilah tempilan hulu tungur pesanan beliau. Ini sudah lumayan tajam. Nah, semoga saja ini bermanfaat dan bisa dipergunakan semestinya. Kemarin bilah tempilan hulu tungur ini sudah dites ke kayu ulin dan kayu lainnya, jadi mungkin untuk hari ini saya tinggal mengemasnya saja. Nah, itu sebab ini sudah ada di dalam video-video sebelumnya. Nah, jadi ada teman-teman yang bertanya tentang mandau hulu tungur. Nah, ini mandau hulu tungur. Lagi nampaknya. Iya, buat video nih biar semua bisa melihat. Nah, ini hulu tungur. Nah, Nah, itu udah terus lah ya. iya, hujan terus. Tuh kalau kau tebeng pisang belakang kita kau tebeng. Belakang mulai kuning tebeng nyaman. Aku Ya, mama mau gampang makan kuning. anak-anak nebang tuh. Hah? Sorry teman-teman, tadi ada kebetulan yang lewat ngomong, makanya itu kita stop sebentar dan kita lanjut lagi. Ini yang namanya tempilan mandau hulu tungur. Nah, ini dari karulin, sarungnya dari kayu gerunggak. Nah, itu. Jadi ada ikat merah di sini. Pada umumnya tempilan hulu tungur atau tempilan-tempilan lainnya pada kami suku Dayak Benua pada umumnya memang di sini kebanyakan memakai ikat merah menuju ke sini. Itu. Tetapi itu juga nggak mesti ikat merah. Kadang-kadang juga ada ikat lainnya, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Cuman pada umumnya kebanyakan memang warna merah. Terus adakah mandau tempilan Dayak Benua ini sepanjangan ini dikasih ikat merah pernak-pernik bermacam-macam di sininya. Tipe sarung ini sampai tertutup, digantungi aksesoris bermacam-macam? Tidak. Mandau Dayak Benua tidak seperti itu. Dari leluhur zaman dulu hingga pada saat ini nggak ada. Tapi empu saya ada lihat kemarin si anu memakainya, itu terserahnya dia. Nah, itu. Tapi di dalam kepakeman kita itu memang tidak ada. Itu tidak ada. Nah, terus tapi empu saya ada lihat dulu ada kayak semacam penyang yang ditaruh di sini. Nah, semuanya dilengketkan. Itu berarti Dayak Benua ada penyangnya, empu. Empu mengatakan Dayak Benua tidak ada penyang.
Dayak Benua memang tidak ada penyang. Kalau ada yang mengatakan Dayak Benua di Mandaunya ada penyang, itu bohong. Itu ada yang seperti penyang yang dilengketkan di sini atau ditaruh seumpamanya di bagian sini dengan tidak menjuntai ke bawah. Itu bukan penyang, tetapi itu adalah wapak dalam bahasa Benua. Wapak, bukan penyang. Ini harus saudaraku pahami. Antara penyang dan wapak tidaklah sama. Nah, itu berbeda sebutan, sudah lain artinya. Jangan disamakan. Kalau penyang itu saudara kita dari Kalimantan Tengah. Itu kalau wapak itu benua. Itu. Nah, terus ikat merahnya juga kita tidak sembarangan harus semuanya diikat merah atau gagangnya ditutupi kain merah semua, enggak. Itu. Nah, jadi ikat merah itu di tempat-tempat tertentu saja. Sedangkan ikat merah ini kalau aslinya di zaman dulu, kebanyakan ini diambil dari pengikat orang yang sudah meninggal. Ikat merah ini biasanya pengikat tungkang beam, pengikat di sininya nih ke arah kepala. Tali itulah yang diambil untuk menjadi pengikat mandau ini. Itu. Nah sekarang karena kita mengikuti mandau-mandau orang tua dulu dengan mempertahankan tidak mengurangi rasa, kalau kita mengambil pengikat orang meninggal pada saat ini kan tidak mungkin. Gitu. Pasti lama menunggunya sampai ada orang meninggal dan saudara kita mungkin juga banyak yang takut. Nah itu. Nah, jadi untuk mempertahankannya kita tetap memakai ikat merah. Nah, itu tetapi kita tidak mengambil dari ikat merah pengikat orang yang sudah meninggal. Itu. Orang sudah meninggal itu kebanyakan kalau Dayak Benua pengikat di sini pasti ikat merah dan lauk merah. Itu bunyi Benua tuh lauk mea. Tapi ada juga kadang mengikatnya dari kain putih, kain hitam, kain-kain lainnya. Memang ada juga. Makanya itu jangan heran pada umumnya pengikat mandau di Dayak Benua di sininya kain merah, tapi ada di tempat tertentu kok ada kain putih, empu. Ya itu. Kadang-kadang memang ada seperti itu. Nah, terus berbicara masalah pakem mandau Dayak Benua khususnya Ulu Tungur, seperti konten-konten saya yang terlalu banyak empu bercerita masalah Ulu Tungur, biar semua saudaraku mengetahuinya. Mandau Ulu Tungur adalah mandau kesatria Dayak Benua di tempo dulu, dan itu dipertahankan dan dikembangkan kembali pada saat ini. Itu pada saat ini ramai saudara-saudara kita mencintai Hulu Tungur. Saya salut dan terima kasih sekali. Gitu. Hulu Tungur ini memang tampak sederhana serta elegan, tidak ada yang lebih di sininya. Menjadi nilai lebih nggak ada. Gitu. Tetapi nilai historinya yang membuat Hulu Tungur ini sangat diakui. Gitu. Bahkan Hulu Tungur ini melebihi daripada Hulu Kemau di zamannya. Hulu Tungur ini banyak sekali membuat suatu peristiwa-peristiwa di dalam sejarah. Nah, walau sebenarnya di dalam catatan-catatan yang ada dibuat oleh Belanda itu tidak ada disebutkan Hulu Tungur. Nah, di sana saya lihat kebanyakan tipe jenis hulu mandau yang orang benua bilang jenis kemau, jenis seperti baleng juga seperti itu, tetapi saya tidak mengatakan itu kemau atau baleng karena di catatan Belanda itu beda suku. Jadi mereka tidak mengambil dari etnis kita suku Dayak Benua. Kenapa? Karena di zaman itu Dayak Benua ini adalah bagian yang termasuk selain pasir adalah zona merah yang sangat berbahaya. Siapapun peneliti yang masuk ke sana tidak ada yang bertanggung jawab. Begitu. Selain itu juga pihak kesultanan tidak berani mempertanggungjawabkan nyawa dan keselamatan daripada peneliti karena orang Dayak Benua ini tinggal di daerah gunung-gunung, di daerah sungai-sungai kecil yang jarang sekali bersentuhan dengan orang luar. Nah, ini makanya itu tidak ada penelitian yang spesifik mengenai tentang masalah budaya orang Dayak Benua, mandau orang Dayak Benua, dan di buku-buku yang ada kalau tidak percaya silakan cross check di sana, nggak ada. Nah ini yang harus saudaraku semuanya pahami seperti itu.
Jadi apa saja yang menjadi pakem daripada Mandau Hulu Tunggur Dayak Benua. Pakem yang tidak bisa berubah di Mandau Hulu Tunggur Dayak Benua tipe ini. Seperti ini harus seperti ini harus ada garis ini harus seperti ini harus ada ini, ada ini. Nah ini. Nah, terus pantatnya umumnya harus seperti ini. Gitu. Gaya sarungnya kalau dia memanjang dia harus memang bentuknya agak langsing sedikit, agak langsing seperti. Dan itu adalah pakem yang tidak bisa dirubah. Itu tidak bisa dirubah. Tapi empu ada yang ada yang Mandau tepilan Hulu Tunggur itu di sininya polos empu kebanyakan. Nah, terus ada yang tidak ada semparit tapi empu kok buat ada semparitnya. Ah, ini tidak apa-apa karena ini adalah bagian daripada seni yang memang kita bisa kita buat, kita pertahankan kalau itu bagus dengan tidak mengurangi rasa khas yang ada. Apakah Hulu Tunggur di zaman dulu tidak ada yang memakai semparit? Ada. Saya bilang tidak ada, tapi hanya sebagian kecil. Pada umumnya dia polos, semparitnya hanya bagian bawah sini saja. Nah, itu kebanyakan. Nah, itu silakan saudaraku pahami. Video saya membahas Hulu Tunggurnya banyak. Yang tidak boleh dirubah bentuk pantatnya ini seperti ini. Ini sama sumpamanya dikasih kepala naga di sini muncul. Atau dikasih motif kepala orang biar cantik, empu bagus. Nah ini sudah bertentangan dengan pakem dan menyalahi, tidak ada orang Dayak Benua seperti itu. Hulu Tunggur ada kepala naga di sini semuanya, kepala orang, kepala apa saja atau kepala macan itu nggak ada. Nah itu merupakan sebuah hal yang sangat bertentangan sekali dengan yang namanya pakem. Sumpamanya Hulu Tunggur ini harus seperti ini, di atasnya dikasih kepala manusia di atas ini, dikasih kepala macan harimau di sini. Itu sudah nggak benar, memang nggak ada pakemnya seperti itu. Terus Hulu Tunggur ini dia harus ada seperti ini nih. Nah, ini dihilangkan, nggak ada sama sekali. Itu juga sudah tidak benar karena tidak ada Hulu Tunggur yang seperti itu. Nah, itu untuk diketahui buat semua saudaraku yang ada agar bisa memahami masalah tentang Hulu Tunggur. Nah inilah yang kita sebut dengan daripada pakem yang tidak boleh dirubah. Kalau desain seni di sini itu tergantung pribadi masing-masing untuk mengisinya seperti Hulu Tunggur di zaman dulu. Nah, cuman di sini juga tidak boleh terlalu banyak sehingga berlebihan. Itu juga menyalahi aturan. Seperti saya yang saya buat simpel di sini, kadang di sini. Terus tapi saya empu ada lihat Hulu Kemau yang sarung semparit empu, sarung berseletup. Saya tidak pernah menyatakan tidak ada. Itu, tapi itu sedikit sekali yang tipe seperti itu. Hanya itu. Nah jadi mungkin hanya itu untuk yang bisa saya sampaikan siang ini. Semoga saja berguna dan bermanfaat buat semua saudaraku, para pecinta Hulu Mandau tipe Hulu Tunggur. Hulu Tunggur Mandau adalah Hulu Tunggur adalah Mandau tepilan kesatria Dayak Benua, dan ini di zamannya adalah sebuah alat pertahanan. Sebuah alat pertahanan yang paling diakui, dan Hulu Tunggur adalah sebagai mesin pembunuh pada waktu itu yang memang dipakai kemana-mana. Apa saja selain Hulu Tunggur empu, Hulu Sangka, Hulu Kemau juga dipakai, tetapi itu tidak banyak. Yang paling terbanyak kalau untuk Dayak Benua adalah Hulu Tunggur. Ini yang paling sering, terutama benua bagian wilayah Sungai Ohok, Sungai Jelau, dan Bongan. Bagaimana dengan benua sebelah atas empu? Bagian benua sebelah atas juga memang ada juga yang mengenal Hulu Tunggur, tetapi tidak terlalu banyak ya, karena mereka di sana lebih banyak kepada jenis tipe Hulu Kemau, Hulu jenis Sangka. Nah, itu yang paling terbanyak untuk saudara kita benua bagian sebelah atas. Sedangkan untuk Hulu Tunggur ini di sana sangat sedikit sekali. Kenapa demikian? Karena
beberapa kali pengalaman saya ke bagian benua, bagian saudara kita sebelah atas sana. Itu ketika membawa hulu tunggur gini ke daerah mereka, mereka pasti bilang ini benua dari Ohok ya. Nah itu pasti mereka mengatakan seperti itu. Nah itu, jadi inilah tentang hulu tunggur. Nah, buat semua saudaraku, semoga saja bermanfaat pada hari ini, siang hari ini. Kita istirahat dulu, besok kita lanjut lagi dengan hal yang baru lagi. Tak lupa saya mengucapkan buat semuanya tanpa terkecuali, salam budaya dan tabe selalu kita semua, amin.